Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir Juli, tanggal 31 Juli 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan sampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara. Saya masih akan membuka rahasia mengenai Wahyu pasal 5, yaitu orang-orang yang akan ditahbis, dilantik untuk masuk di dalam kegerakan kuda putih, baik itu untuk jemaat-jemaat ataupun juga para hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai alat untuk pelaksanaan pekerjaan Tuhan di dalam kegerakan kuda putih. Sekali lagi, kegerakan kuda putih adalah kegerakan positif untuk menjangkau kembali bangsa Israel, untuk membawa Injil itu kembali kepada Israel. Saudara, karena sebagian besar bangsa Israel belum menerima Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya beri tema hati malaikat. Karena setelah Wahyu pasal 5 ini, kepada hamba-hamba Tuhan yang terpilih, nanti mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang bahkan disebut itu sebagai pekerjaan malaikat, seperti ketika pembukaan ketujuh meterai itu yang membuka memang Tuhan Yesus, tetapi pelaksanaannya itu Tuhan menggunakan hambanya. Demikian juga saudaraku, ketika penghukuman 7 sangkakala itu Tuhan juga memakai hamba-hambanya. Disebut dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 itu 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-15, ketika Tuhan menghukum bumi dengan 7 cawan murka Allah, itu Tuhan juga memakai hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 malaikat sidang. Nah, di Wahyu pasal 5 ini, hati malaikat harus dimiliki baik oleh jemaat maupun hamba-hamba Tuhan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pemurnian motivasi persiapan kegerakan kuda putih. Jadi sebelum jemaat dan para hamba Tuhan itu layak ditahbis atau dilantik dalam kegerakan besar di akhir zaman, ini yang melantik Tuhan loh saudaraku. Hasil dari tahbisan itu nanti akan kelihatan dari buah-buah apa yang dikerjakannya. Jadi sebelum jemaat dan para hamba Tuhan itu layak ditahbis dalam kegerakan besar di akhir zaman, amanat agung akhir zaman, yaitu menginjili kembali bangsa Israel. Kalau amanat agung untuk menginjil kepada seluruh penjuru bumi, kepada bangsa non-Israel itu saudaraku sudah dilakukan, tetapi saudaraku, keselamatan itu berasal dari Israel, bermula dari sana, kemudian kepada semua bangsa, dan akhirnya di akhir zaman ini keselamatan harus kembali kepada bangsa Israel. Saudaraku, ini amanat di dalam kitab Roma ya saudaraku, Roma pasal yang ke-11, kemudian ayatnya komplit saja dibaca di sana saudaraku, tepatnya ayat 31, ayat 17, ayat 18, tapi lebih baik kalau dibaca secara utuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman ini ada amanat dari Tuhan. Kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi, sedangkan Israel sendiri saudaraku ini dilupakan, ini tragis saudaraku. Orang-orang terbeban menginjil kepada zaitun liar, tetapi Israel sendiri dilupakan. Ini sesuatu yang sangat ironis, sangat tragis, dan seharusnya sebagai jemaat maupun hamba-hamba Tuhan kita memiliki beban untuk menjangkau Israel ini. Di sana harus terjadi pertobatan massal. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 4 itu saudaraku. Nah, sebelum terjadinya pertobatan bangsa Israel, kita menjangkau Israel itu saudaraku, sebelum itu terjadi masa antikris itu nggak akan muncul saudaraku. Jadi saudara jangan ribut dengan masalah
tanda 666, tanda karagma dikaitkan dengan benda ini, dikaitkan dengan chip, dikaitkan dengan cairan, saudaraku. Sebelum bangsa Israel itu kita jangkau, saudaraku, itu saudaraku, masa antikris, penandaan karagma itu nggak akan jadi. Yang kedua juga, saudara, itu jangan ribut dengan urusan pengangkatan rapture, karena sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, Wahyu pasal 7 ayat yang keempat itu, saudaraku, maka rapture itu belum terjadi, saudaraku. Makanya kalau saudara jemaat maupun hamba-hamba Tuhan pengen segera rapture itu terjadi, terwujud, kitab Wahyu ini terlaksana, ayo sekarang ini kita menjangkau Israel dalam satu kegerakan besar pertobatan nasional di bangsa Israel. Saudara, kalau itu sudah terjadi, maka rapture itu sebentar lagi. Maka masa antikris itu juga sudah menjadi sangat dekat. Tetapi bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Tuhan, merupakan zaitun asli, ini harus kita jangkau. Injil harus diterima oleh bangsa Israel, karena sampai saat ini sebagian besar bangsa Israel itu belum menerima Injil, saudaraku. Jadi keselamatan itu asalnya bermula dari Tuhan melalui bangsa Israel ke semua bangsa, kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadikan seluruh segala bangsa muridku. Setelah itu, saudaraku, keselamatan itu harus kembali kepada Israel. Amanat Roma pasal yang ke-11 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka, saudaraku, untuk melakukan pekerjaan besar ini butuh pemurnian motivasi, sehingga memiliki karakter anak domba yang disembelih, karakter malaikat, karakter anak domba yang tersembelih ini juga. Saudara, bagi jemaat seperti apa ini wujudnya, saudaraku? Karakter sehingga jemaat itu layak di dalam mengiring kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel ini, saudaraku. Bukan berarti nanti kita harus berbondong-bondong ke sana loh, saudaraku. Mungkin yang ke sana beberapa tim saja yang mampu memang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan pertobatan nasional untuk bangsa Israel. Dan ini pekerjaan besar, saudaraku. Ini pekerjaan besar. Nanti kalau Israel itu sudah setuju untuk adanya KKR, saudaraku, misalkan begitu, saudaraku, untuk kegerakan kuda putih, untuk menjangkau kembali bangsa Israel, nanti ini luar biasa pekerjaan besar ini, saudaraku. Bukan hanya kita piknik ke Israel itu, saudaraku, tetapi satu pekerjaan besar yang akan disambut oleh negara secara resmi di sana nanti, saudaraku. Nah, ini, saudaraku, yang harus kita perjuangkan, karena nanti saudaraku, sesuai dengan Roma 11 itu, nanti sisa-sisa Israel itu nanti akan diselamatkan dan menerima Tuhan. Terjadi pertobatan massal, saudaraku, disebut jumlahnya secara hurufiah 144.000. Itu satu pertobatan nasional nanti, saudaraku, dari rakyat jelata sampai pejabatnya, sampai petingginya, saudaraku, nanti akan terjadi pertobatan massal. Terima Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka ini pekerjaan besar. Kita kalau ke Israel nanti tidak sekedar piknik, tapi kita ada satu rencana Tuhan yang harus digenapi, bahwa di Israel harus terjadi pemeteraian menjadi milik Kristus. Nah, sekarang kebanyakan dari bangsa Israel, saudaraku, masih menganut sistem Taurat, ya, dengan Nabi Musa yang sebagai pemimpin utamanya, saudaraku, sebagai yang dianut oleh mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bagi jemaat apa yang harus dikerjakan di dalam mengiring kegerakan kuda putih itu, saudaraku? Bagi jemaat ini artinya jemaat harus tunduk dan taat kepada kebenaran meskipun sakit rasanya. Tunduk dan taat kepada kebenaran. Saya pun kalau kepada kebenaran itu pasti tunduk dan taat. Saudaraku,
taat kepada suara kebenaran itu kadang sakit rasanya, saudaraku. Untuk ngomong kebenaran kepada ibumu, untuk ngomong kebenaran kepada bahkan mungkin gurumu, saudaraku, kepada adikmu, kepada saudara-saudara di sekitarmu, itu kadang nggak enak, saudaraku. Tetapi kalau kita mengatakan kebenaran, itu rasa sakit, rasa yang tidak enak saat kita mengutarakan kebenaran itu adalah rasa sakit yang membawa kepada kemenangan. Kalau saudara berani menjadi pemberita kebenaran, menjadi pewarta kebenaran, kepada saudara nanti akan dilimpahkan oleh Tuhan itu berkat-berkat yang ajaib, saudaraku. Tidak hanya berkat jasmani, berkat rohani juga, saudaraku. Ini yang pertama. Jadi bagi jemaat itu harus tunduk dan taat kepada suara kebenaran, meskipun itu sakit rasanya. Saya itu kadang menyampaikan kebenaran, saudaraku. Kalau saya sedang menyampaikan kebenaran itu, kadang senior-senior saya mungkin tersinggung, saudaraku. Orang banyak ada yang tersinggung juga, saudaraku. Tapi tidak masalah karena saya ngomong kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu Tuhan sudah menyiapkan saudaraku segala macam fasilitas dan berkat, sehingga saya tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran. Kemudian yang kedua, saudaraku, jemaat yang mengiring di dalam kegerakan kuda putih, di dalam penjangkauan Israel itu jemaat yang sadar dan mengerti bahwa tujuan hidup ini adalah surga, bukan mengejar dan terikat kepada kepentingan dunia dan hawa nafsu. Jadi tujuan hidup kita itu sebetulnya adalah surga. Ini jemaat yang mengiring kegerakan Kitab Wahyu itu harus ngerti ini. Makanya segala sesuatu yang sifatnya duniawi ini, saudaraku, ini sekedar fasilitas saja. Saudara jangan menjadi terikat, tertambat, tertarik kepada hal yang duniawi kemudian menjauh dari Tuhan. Sebab banyak orang yang, saudaraku, mendapat kebahagiaan duniawi tetapi mereka kemudian menjauh dari Tuhan itu banyak, saudaraku. Nah, saudara sebagai pengikut dari kegerakan kuda putih di akhir zaman harus ngerti bahwa tujuan hidupmu, tujuan hidup kita ini surga. Kita sedang berjalan ke sana. Oleh karena itu saudara harus berdandan dengan perbuatan benar, dengan perbuatan baik. Setiap hari itu harus berbuat baik, berbuat benar. Saudaraku, jangan memupuk hawa nafsu, jangan berbuat dosa, saudaraku. Ini, saudaraku, orang-orang yang sadar dan mengerti bahwa tujuan hidup ini surga, dia akan selalu mengawasi apa yang dikerjakannya. Dia akan selalu mengontrol apa yang dilakukannya, sehingga apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, semuanya adalah untuk kepentingan kebenaran, kekudusan. Dan karena kita tahu bahwa yang kita tuju itu surga, kita tidak sekedar mengejar kenikmatan, kesuksesan dunia, tetapi tujuan hidup kita ini surga. Ini harus saudara ingat baik-baik. Kemudian yang ketiga, saudaraku, jemaat yang mengiring di dalam kegerakan kuda putih itu adalah jemaat yang mengerti bahwa dia adalah bagian dari imamat rajani, saudaraku. Jadi saudara semuanya yang baik jemaat ataupun hamba Tuhan ya, yang masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu, di dalam kegerakan kuda putih, saudara ini adalah imamat rajani. Seperti saya sampaikan, kalau di dalam bahasa umum kita sering mengenal hierarki ya, saudaraku. Tapi itu bahasa yang diciptakan oleh manusia. Saudaraku, sebetulnya yang paling tepat itu imamat rajani. Saudaraku, Rasul Petrus sendiri mengatakan bahwa kamu adalah imamat rajani. Padahal Rasul Petrus itu pemimpin hierarki pertama, saudaraku. Dari gereja mula-mula itu pemimpin pertamanya itu Rasul Petrus setelah Tuhan Yesus, saudaraku.
Nah, saudaraku, jadi yang ketiga ini harus sadar bahwa hidupnya itu menjadi bagian dari imamat rajani. Jadi saya lebih suka menyebut imamat rajani daripada menyebut hierarki. Kalau hierarki itu konotasinya lebih kepada superioritas, kepada senioritas, superioritas, saudaraku. Kamu bawahanku, kamu atasanku, seperti itu. Saudaraku, tapi kalau dalam imamat rajani itu kita saling melayani. Tuhan katakan yang paling mulia di antaramu itu justru adalah orang yang mau melayani, mau merendahkan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kepada jemaat. Jadi yang pertama, jemaat yang mengikuti kegerakan kuda putih itu jemaat yang tunduk dan taat kepada suara kebenaran. Kalau ada suara kebenaran itu dengarkan. Meskipun sakit untuk mendengar, mentaati suara kebenaran itu. Kemudian yang kedua, sadar, jemaat itu harus sadar dan mengerti bahwa tujuan hidupmu, tujuan hidup kita semua, ini surga, bukan dunia ini. Kalau orang Jawa itu bilang, di dunia ini hanya mampir ngombe, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi cuma tempat sementara, tetapi tujuan hakiki itu adalah surga. Jadi jangan sampai kita terikat, mengejar dan terikat kepada keinginan dan kepentingan dunia dan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga itu mengerti bahwa kita semua ini adalah bagian dari imamat rajani. Saya lebih suka menyebut imamat rajani daripada hierarki, ya saudara, karena hierarki itu menimbulkan konotasi yang kurang bagus, ada superioritas, kamu bawaanku, oh dia atasanku, saudaraku, seperti itu. Tapi kalau imamat rajani, saudaraku, ini betul-betul sejuk didengar oleh telinga, dirasakan oleh hati, dan difikirkan dengan pikiran, itu lebih nyaman, lebih damai sejahtera. Oleh karena itu Rasul Petrus pun menyebut kepemimpinan ilahi itu sebagai imamat rajani. Sampai kerajaan 1000 tahun damai pun disebut imamat rajani nanti itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bagi jemaat. Kemudian bagi para hamba Tuhan yang akan ditahbis menjadi alat-alatnya, menjadi pelaksana dari kegerakan kuda putih. Itu apa saja yang menjadi ciri utamanya? Bahwa hamba Tuhan tersebut yang pertama ini harus mengerti betul tugasnya adalah membawa jemaat itu minimal bila meninggal itu masuk surga. Saudara punya tugas seperti itu. Hamba Tuhan itu punya tugas membawa jemaat itu minimal kalau dia meninggal itu pasti masuk surga. Jadi jangan sampai biarkan ada dosa-dosa menyelusup di tengah-tengah jemaat. Jangan membiarkan dosa merajalela di tengah-tengah jemaat. Jangan biarkan jemaat itu berlarut-larut dalam dosa. Kalau dosa ya ditegur, supaya menjadi benar, supaya nanti kalaupun seizin Tuhan meninggal dunia pasti masuk surga. Ini tugas hamba Tuhan, saudaraku. Nah, teristimewa saudara bisa membawa mereka, membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, ini motivasi di dalam melayani Tuhan. Kalau saya ngomong demikian, karena Tuhan juga sudah menguji saya sedemikian. Kalau saya melayani jemaat, saudaraku, saya melayani orang banyak, itu tujuan saya itu membawa jiwa-jiwa jemaat itu minimal, saudaraku, kalau meninggal masuk surga. Dan teristimewa kalau bisa, saudaraku, sudah merupakan mempelai atau anak yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, yang harpazo itu, saudaraku, sudah dibawa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Karena ini tugas yang diamanatkan Tuhan kepada para hamba Tuhan, juga kepada saya.
Maka saya betul-betul hati-hati kalau menyampaikan firman Tuhan, tidak ngawur, saudaraku. Betul-betul harus seimbang antara firman dan Roh Kudus. Kalau ada ilham roh itu harus betul-betul kemudian disaring, diseimbangkan dengan firman, sehingga betul-betul yang terlahir dari ucapan mulut kita ini adalah kebenaran. Saya nggak pernah misalkan berdasarkan penglihatan saja, saudaraku. Saya melihat seperti ini. Misalkan tahap yang pertama ya, saudaraku, dari makrifat itu namanya mimpi, saudaraku. Misalkan saya mendapat mimpi, wah mimpi begini, saudaraku. Saudaraku, mimpi itu kadang, saudaraku, berlaku hanya untuk dirinya sendiri. Kadang berlaku juga untuk orang banyak. Saudaraku, jadi harus diuji. Jangan bermodalkan sedikit penglihatan sudah dongeng, saudaraku. Itu nanti jadi dongeng-dongeng nenek tua. Seperti ditulis dalam Alkitab, jauhi takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kalau bermodalkan penglihatan sedikit langsung dongeng, saudaraku, itu tidak membawa jemaat kepada kebenaran. Kalau sudah mendapat penglihatan, sesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah penglihatan itu cocok dengan firman Tuhan apa tidak? Kalau cocok, saudaraku, berarti sinkron. Dan kalau itu sinkron dengan firman Tuhan, saudaraku, itu namanya jadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan kalau pembukaan rahasia firman Tuhan itu terjadi, itu berkuasa atas langit dan bumi. Ketika seorang hamba Tuhan, misalkan yang dipakai untuk membuka rahasia firman tentang metre pertama, metre kedua, ketika itu nanti dibukakan rahasia, betul-betul nanti terjadi itu metre pertama, metre kedua. Saudaraku, ditandai dengan goncangnya langit dan bumi. Jadi firman Tuhan yang dibuka rahasianya, saudaraku, melalui ilham roh. Tingkat dasar itu namanya mimpi, saudaraku. Kalau semakin tinggi lagi, saudaraku, saudara akan mendapat penglihatan. Semakin tinggi lagi, saudara akan melihat makrifat. Jadi saudara akan melihat kenyataan Tuhan itu dengan kuasanya yang luar biasa, itu dengan saya sulit menceritakannya, saudaraku. Sampai Rasul Paulus itu juga bilang, entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, aku tidak mengerti, Tuhan yang mengetahuinya. Tiba-tiba orang itu dibawa kepada Allah, saudaraku, ke surga tingkat 3, saudaraku. Seperti itu makrifat, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi para hamba Tuhan itu harus mengerti betul bahwa tugas para hamba Tuhan itu membawa jemaat minimal bila meninggal itu masuk surga. Maka jangan biarkan dosa-dosa itu menyelusup di tengah-tengah jemaatmu. Karena saudara ini tujuannya membawa jiwa-jiwa itu masuk surga. Bukan tujuan kemakmuran dunia supaya kaya. Jemaatmu supaya kaya, saudaraku, kalau tujuannya itu terlalu remeh. Ya, saudaraku, kalau sudah mencari Tuhan, kekayaan akan diberikan juga. Tetapi kalau sudah mencari kekayaan, nanti Tuhan bisa tidak berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya mengingatkan bahwa tugas para hamba Tuhan itu minimal membawa jemaat itu, saudaraku, bila meninggal dia yakin masuk surga. Maka ketika menyampaikan firman itu harus betul-betul seimbang antara firman dan roh. Jangan bermodalkan sedikit visi, sedikit penglihatan langsung dongeng. Itu jadi dongeng-dongeng nenek tua. Saudaraku, jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Para hamba Tuhan harus mengerti bahwa tujuan utamanya menjadi pelayan Tuhan itu membawa jemaat itu masuk surga. Jadi saudara sendiri harus menjadi contoh juga, saudaraku, untuk memerangi perbuatan-perbuatan dosa. Jemaat harus disucikan, dikuduskan. Bahkan kalau memungkinkan, bawa jemaat itu, saudaraku, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menguji diri. Saudara, ketika Tuhan memberikan firman, pembukaan firman kepada saya di dalam pengutusan
di dalam saudaraku, ketika Tuhan menyatakan diri kepada saya, dari pertama Tuhan menyatakan diri, saudaraku, itu tugasnya itu, saudaraku, untuk kegerakan Buddha Putih ini sangat berat. Saya tidak punya kepentingan lain, saudaraku, selain untuk pertama, saudaraku, membawa jiwa-jiwa itu selamat. Orang-orang yang saya layani, orang-orang yang mendengar firman yang saya beritakan ini selamat, pasti masuk surga. Kemudian yang kedua, saudaraku, tujuan saya melayani Tuhan itu untuk menjangkau bangsa Israel, meskipun ini susah, betul-betul susah. Ini amanat, ini satu saudaraku, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saya, tetapi ini sungguh berat saya kerjakan tanpa saudara, tanpa kekuatan Tuhan. Saya tidak punya motivasi apa-apa. Saya senang kalau bisa jangkau bangsa Israel. Israel bertobat, terima Tuhan Yesus, kitab Wahyu digenapi, saya senang. Sukacita saya itu, saudaraku, membawa jiwa-jiwa, minimal jiwa-jiwa itu masuk surga kalau meninggal, saudaraku. Dan kalau berkemurahan, saudaraku, sudah saya bawa nanti kepada sampai saat harpazo, saat rapture itu terjadi. Kemudian juga, saudaraku, saya menguji diri lagi. Apa toh yang menjadi kesenanganku? Kesenanganku itu melakukan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci, saudaraku, yaitu menjangkau bangsa Israel yang saat ini masih banyak yang keras kepala, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau sampai nanti kegerakan besar ini terjadi, itu kebahagiaan saya. Saya tidak punya motivasi lain biar tenar gitu, tidak, saudaraku. Saya tuh inginnya supaya kitab Wahyu itu digenapi. Kerinduan saya itu supaya kitab Wahyu itu digenapi dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan, saudaraku. Dan salah satunya adalah kegerakan Buddha Putih itu, yaitu menjangkau kembali bangsa Israel masuk dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Sebab sebelum Israel itu dipertobatkan, Wahyu pasal 7 ayat 4 itu, saudaraku, sudah itu jangan mimpi rapture. Gak akan terjadi rapture kalau Israel belum dipertobatkan. Kalau Israel belum dipertobatkan, sudah jangan ngarang-ngarang masalah cerita, saudaraku, Karakma tanda 666 itu belum akan terjadi sebelum Israel itu dipertobatkan. Di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bagi para hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus ngerti betul tugasnya adalah membawa jemaat itu minimal bila meninggal masuk surga, teristimewa bila memungkinkan bahwa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Menguji diri, inilah motivasi melayani Tuhan, saudaraku. Motivasi melayani Tuhan itu seperti apa, saudaraku? Kalau saudara ingin tenar, saudaraku, saudara, ini bukan tempatnya, bukan waktunya lagi, saudaraku. Jadi hamba Tuhan ini yang kedua, ini harus mengerti bahwa di akhir zaman tugasnya juga adalah membawa Injil itu kembali kepada Israel, menginjili bangsa Israel. Kita sudah kenal menginjil untuk bangsa Jaiton Liar, itu sudah sangat difahami oleh banyak orang. Jadikan semua bangsa muridku. Wah, saudaraku. Kemudian menginjil ke Afrika, kemudian menginjil ke daerah Amerika Selatan, di daerah pedalaman, saudaraku. Terjadi kegerakan penginjilan yang luar biasa, dan itu memakan dana yang besar juga. Itu sudah terjadi, saudaraku. Nah, di akhir zaman, sebelum apa yang saudara sebut sebagai rapture itu terjadi, sebelum apa yang disebut masa antikris itu terjadi, Israel itu harus kita injili. Ini yang harus saudara ketahui. Israel itu harus kita menangkan, kita injili. Di dalam satu kegerakan besar yang kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu namanya kegerakan Buddha Putih, yang hasilnya adalah Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4.
144.000 dari suku-suku Israel dimeteraikan. Artinya di sana nanti terjadi satu pertobatan nasional. Saudaraku, jadi bukan pertobatan perorangan lagi, tetapi akan ada pertobatan nasional. Israel itu modelnya seperti itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi motivasi dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini harus benar mengerti bahwa mereka harus membawa jemaat minimal masuk surga, teristimewa bisa diangkat. Ini motivasi pelayanan hamba Tuhan di akhir zaman. Kemudian mengerti benar bahwa di akhir zaman itu tugasnya juga selain membawa jiwa-jiwa dari Zaitun liar, juga kembali membawa Injil itu kepada Israel, menginjili Israel. Inilah motivasi kegerakan Kuda Putih, lepas dari kepentingan-kepentingan duniawi yang bodoh dan rendah. Saat ini banyak orang itu yang, maaf ya, kedoknya itu melayani tetapi ternyata mengejar kedudukan. Belum-belum sudah nanya, aku nanti dijadikan apa Pak Pendeta? Di dalam imamat rajani nanti jadi apa? Sudah tanya seperti itu, minta dihormati. Saudaraku, mengejar materi, mengejar popularitas, saudaraku, itu keinginan bodoh dan rendah yang membuat seorang hamba kalau tidak bertobat nanti tidak layak untuk ikut dalam kegerakan Kuda Putih, tidak ditahbis oleh Tuhan. Saudara, jadi setelah pemurnian motivasi ini, maka barulah baik jemaat maupun hamba Tuhan itu layak dipercaya perkara besar sehingga bisa melakukan kegerakan Kuda Putih menjangkau bangsa Israel. Jadi jangan mengejar kedudukan, jangan mengejar supaya dihormati, jangan mengejar materi. Kalau itu motivasi dalam pelayanan untuk mengejar materi, itu sudah keliru. Jangan juga mengejar popularitas. Oh, saya nggak mengejar popularitas, saudaraku. Di dalam kegerakan Kitab Wahyu itu yang menjadi sukacita saya adalah kalau Israel terima Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal 5, pasal 6 digenapi. Saudaraku, itu sukacita saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Jadi ini karakter malaikat itu seperti itu ya saudaraku, memiliki jiwa yang betul-betul murni, motivasi yang murni, melakukan kehendak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Ini motivasi murni, ini hati malaikat. Hati malaikat itu seperti itu, melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini imamat rajani ya saudara. Kemudian ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta
makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kemudian ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Saudaraku, jadi ini saat anak domba itu dilayakkan untuk membuka gulungan kitab, saudaraku, dan anak domba itu layak untuk menerima 7 perkara besar. Jadi orang-orang yang ditahbis itu juga mengikuti jejak anak domba ini, saudaraku. Berhati malaikat, lepas dari berbagai macam kepentingan untuk kaya, kepentingan untuk dapat kedudukan, saudaraku. Oh, sudahlah, nggak usah dipikir dulu kamu nanti itu jadi apa, nggak usah dipikir. Minta dihormati. Kalau nggak disebut Pak Pendeta yang mulia, nggak mau, saudaraku. Kalau nggak disebut pastor, saudaraku, nggak mau, saudaraku. Sudah, sebut apa saja, pokoknya sopan lah, saudaraku. Nggak apa-apa, saudaraku. Mengejar materi, saudaraku, sudah. Layani Tuhan saja, materi itu nanti akan diberikan oleh Tuhan kalau betul-betul melayani Tuhan dengan baik. Mengejar popularitas, saudaraku, nggak usah deh, saudaraku, ngejar popularitas. Yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi kesukaanku itu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, lepas dari berbagai kepentingan tadi. Kedudukan, aku mau dapat apa? Tempat duduk ya, tempat duduk saya ini ya seperti ini nggak mahal ya, saudaraku. Kayaknya bisa diputar-putar, tapi ini nggak mahal juga, saudaraku. Nggak tempat duduk yang mewah, nggak tempat duduknya raja gitu, enggak, saudaraku. Sederhana saja. Kedudukan nggak usah dikejar, saudaraku. Kalau sudah itu hamba Tuhan, nggak usah ngejar-ngejar kedudukan. Kok aku tadi apa, Pak Pendeta? Saudaraku, minta dihormati. Kalau nggak disebut namanya Pak Pendeta ini, nggak mau. Nah, padahal dulu teman sama-sama sekolah teologi, disebut namanya nggak mau, harus pakai embel-embel pendeta ya. Memang dari dulu teman, saudaraku. Kalau saya disebut Bud gitu sama teman saya, noleh tetepan memang nama saya itu Peter gitu, boleh juga. Tidak apa-apa, saudaraku. Atau orang yang lebih tua itu kadang memanggil saya begitu karena mengerti saya, jadi tidak apa-apa juga, saudaraku. Nggak usah gila hormat, saudaraku. Kemudian mengejar materi, saudaraku, ini juga nggak usah, saudaraku. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu kalau kita melakukan kehendaknya. Mengejar popularitas itu juga tidak usah. Yang penting itu kerjakan kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Maka semuanya yang tidak pernah saudara pikirkan akan diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi seperti karakter anak domba yang disembelih itu, dia lepas dari berbagai macam kepentingan. Disembelih itu artinya dia sudah lepas dari berbagai macam kepentingan, sudah pasrah. Seperti dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, kadang saya itu juga pasrah, saudaraku. Tuhan, ini kalau tak pikir berat, Tuhan. Saya itu kalau mengadakan fellowship ke sana kemari, ke Jakarta, ke Bali, ke berbagai tempat, saudaraku, itu puji Tuhan, semuanya Tuhan yang buka jalan, saudaraku. Tapi saya tuh pengen punya tempat, saudaraku, yang bisa dikunjungi orang setiap saat dengan mudah. Saudara, di Jogja saja sudah ada yang nawari, saudaraku, tapi itu merupakan tempat doa, saudaraku. Tempat doa di Bukit
menoreh sana, saudaraku. Itu ditawarkan 7M sama saya, 7M lebih sedikit begitu, saudaraku. Lah saya ini ya, Tuhan ini kalau tak pikir saya mumet. Sudah, biar Tuhan yang mikir. Kalau saya sendiri yang mikir, saya pusing, saudaraku. Tapi kalau saya biarkan Tuhan yang mikir, nanti ini pekerjaan Tuhan supaya bisa jalan, supaya lebih baik, saya bisa melayani. Kalau fellowship nanti dari seluruh Nusantara itu bisa datang, menampung banyak orang, saudaraku, bisa datang, bisa belajar kitab Wahyu dengan benar, saudaraku. Saya nggak sungkan-sungkan lagi pinjem rumahnya orang, pinjem vilanya orang, saudaraku. Untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku, itu, saudaraku. Bukan untuk kemuliaan saya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kegerakan kitab Wahyu, untuk kegerakan kuda putih, mempersiapkan kegerakan kuda putih supaya nanti muncul hamba-hamba Tuhan yang penuh kuasa, jemaat-jemaat yang mengerti arah kekristenan akhir zaman. Itu perlu tempat, saudaraku, tempat yang memungkinkan didatangi berbagai macam denominasi gereja. Saudaraku, itu saya betul-betul merindukan. Saya berdoa, kemarin ditawari seseorang di Menoreh itu, saudaraku, 7, sekian dulu, nawarinya 8M, saudaraku, tapi lama-lama menurun, saudaraku. Lah ini kalau saya pikir saya pusing, Tuhan. Tolong Tuhan yang pikir, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi kita melakukan saja kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, bahkan atas pelayanan, atas rencana Tuhan di akhir zaman. Tuhan pasti akan selalu buka jalan yang ajaib. Seperti ini, ketika anak domba itu lepas dari berbagai macam kepentingan, dia seperti anak domba yang disembelih, wis pasrah, keluh, pasrah. Justru ketika dia pasrah, menjadi seperti anak domba yang disembelih itu, saudaraku, kepada dia diberikan kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ini ketika Tuhan Yesus pasrah, lepas dari berbagai macam kepentingan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika seseorang itu pasrah, lepas dari berbagai kepentingan untuk tunduk taat kepada perintah Tuhan, kepada dia justru disiapkan 7 perkara hebat. Jadi ketika seseorang itu pasrah, taat untuk tunduk kepada perintah Tuhan, seperti untuk kegerakan kitab Wahyu, untuk kegerakan kuda putih ini, saudaraku, pasrah saya, sudah Tuhan, ini pekerjaanmu. Saya nggak mampu secara manusiawi, tetapi tetap saya berkata-kata karena saya mengerti, karena Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya tentang firman itu. Dan untuk kepentingan saya, saudaraku, saya lepaskan kepentingan untuk menjadi terhormat, kepentingan untuk menjadi kaya raya, kepentingan untuk saudaraku dapat kedudukan itu saya abaikan. Saya menjalani saja apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan pasrah, seperti anak domba yang tersembelih. Pasrah. Nanti 7 perkara itu saya yakin akan dialirkan di dalam kegerakan ini juga pada saudara yang mendengar firman yang saya sampaikan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Karena dia pasrah kepada Tuhan, justru dia dapat kuasa. Justru kepadanya diberikan kekayaan. Justru kepadanya diberikan hikmat. Kepadanya diberikan kekuatan surga loh, saudaraku ini. Karena nanti kekuatan di dalam kegerakan kuda putih itu akan mempengaruhi langit bumi, menciptakan gempa, badai, menciptakan wabah dan lain sebagainya. Saudara, kemudian hormat. Kalau kegerakan kuda putih terjadi, nanti otomatis kehormatan itu disertakan. Kita itu menjangkau bangsa Israel. Kalau nanti sudah ada link dengan bangsa Israel, ini akan terjadi kegerakan besar. Saudaraku, otomatis akan menjadi terhormat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kemudian kemuliaan dan puji-pujian. Nah, 7 perkara yang dahsyat itu justru diberikan oleh Tuhan kepada orang yang lepas dari berbagai macam kepentingan. Kepentingannya hanya bagaimana hidup lurus untuk masuk kepada surga. Kepentingannya adalah bagaimana melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku dari firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini. Sebab yang menjadi pelaku dalam kitab Wahyu ini sedang digenapi sekarang ini. Sedang akan digenapi sekarang ini, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi kepada orang-orang yang lepas dari berbagai macam kepentingan ini, Tuhan akan memberikan kepadanya kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Saudaraku, jadi ini persiapan mental ya saudaraku, hati malaikat. Ini persiapan mental untuk kita menjangkau bangsa Israel. Sudah mendengarkan kalau amanat agung pertama itu adalah menjangkau semua bangsa menjadi murid Kristus. Maka amanat agung yang di akhir zaman itu justru menjangkau Israel, nginjili Israel. Ayo kita kerjakan. Kalau saudara rela mengeluarkan hikmat, mengeluarkan harta, mengeluarkan berbagai macam fasilitas untuk menjangkau bangsa yang di Afrika, bangsa yang di Amerika Selatan, bangsa yang di India, Pakistan dan lain sebagainya. Kenapa untuk menjangkau bangsa Israel demikian berat, saudaraku? Oleh karena itu saya bukakan mata hati saudara di akhir zaman, sebelum Israel ini kita jangkau, kita meteraikan dalam kegerakan kuda putih. Sudah itu jangan mimpi rapture, nggak akan jadi rapture itu sebelum Israel terima Kristus. Sudah jangan ngomong-ngomong masalah 666 itu nggak akan jadi, nggak akan muncul sebelum Israel itu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke 1-5 itu, saudaraku, pengangkatan harpazo itu terjadinya di Wahyu pasal 12. Pengungsian itu di Wahyu pasal 12 juga. Masa antikristus di Wahyu pasal yang ke-13. Nah, sebelum itu harus ada pemeteraian terhadap bangsa Israel. Israel yang sebagian besar masih menolak Kristus. Ayo kita jangkau, kita injili mereka. Kalau saudara itu rela dengan hartamu menjangkau Afrika, dengan hartamu menjangkau hutan Amazon, kenapa engkau tidak rela? Kenapa engkau berat menjangkau dengan hartamu itu bangsa Israel, kekasih Tuhan itu? Saudara, ayo buka mata hatimu, buka pikiranmu, kerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Sebelum bangsa Israel ini bertobat, saudaraku, kegerakan kuda putih terjadi, Israel dimeteraikan, itu nggak akan ada rapture, saudaraku, nggak akan ada harpazo. Boleh catat kata-kata saya, catat yang tebel banget, saudaraku, catat yang tebel. Sebelum terjadi pertobatan bangsa Israel di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1-4 itu tidak akan terjadi rapture. Tidak akan terjadi harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Tidak akan terjadi pengungsian. Sekarang ayo kita kerjakan pemeteraian terhadap bangsa Israel supaya harpazo itu terjadi, supaya pengungsian itu terjadi, supaya masa antikristus itu terjadi, kemudian saudaraku kita diselamatkan. Sudah yang dikasih Tuhan, yuk kita akan baca Roma pasal 11 ayat 30 ayat 17-18. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kamu itu tunas liar, kita itu tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu.
Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, kalau sudah dibekali oleh Tuhan dengan berbagai macam kemuliaan yang berasal dari getah zaitun asli, sudah jangan bermegah. Yang menopang kamu itu Tuhan Yesus. Kemudian ayat 31 langsung dari Roma 11, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang kita peroleh, lewat kuasa, lewat kekayaan, lewat segala macam 7 perkara tadi yang kita peroleh, kita harus menjangkau mereka. Jadi supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, sudah memperoleh kemurahan, hikmat, kuasa, kekayaan dilimpahkan kepada saudara, supaya dengan itu, saudaraku, mereka juga akan beroleh kemurahan. Mereka kita jangkau dalam kegerakan kuda putih. Ini amanat agung yang tersembunyi di akhir zaman, saudara. Kalau amanat agung yang secara umum itu menjangkau seluruh bangsa zaitun liar, tetapi amanat agung secara khusus, saudaraku, ini menjangkau kembali bangsa Israel. Ini siapa loh yang terbeban gitu loh, saudaraku. Ayo para hamba Tuhan, ayo para jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melakukan kegerakan ini supaya kita wahyu segera digenapi. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kita wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.